Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Begin di podcast Lokus Online. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan Kepala Dinas LH, Pak Jujun. Kita akan berbincang-bincang seputar tentang Eco Office, kemudian nanti berkaitannya dengan masalah Green Office, pemanasan global dan sebagainya. Untuk itu saya perkenalkan dulu Pak, nama saya Begin, saya dari Lokus. Juga saya atas nama Lokus Online mengucapkan terima kasih atas waktunya. Bapak bisa meluangkan waktu untuk mengobrol. Sedikit bisa diceritakan Pak, Eco Office itu seperti apa Pak? Ya, jadi Eco Office ini adalah kantor berbudaya lingkungan ya. Jadi bagaimana kantor-kantor ini bisa merepresentasikan terkait dengan kenyamanan kerja dari gerakan Eco Office ini, sehingga setidaknya bisa meningkatkan selain kenyamanan adalah kinerja kerja, jadi seperti itu dengan adanya berbagai lingkungan yang asri ya, seperti yang sekarang ada di hadapan kita gitu ya. Salah satunya adalah dari tanaman gitu kan, jadi kebersihan seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar hiasan saja? Bukan, karena ini juga ada faktor kesehatannya ya, faktor kesehatan, ada psikologinya yang ada dampak daripada aroma ataupun ya suasana yang ditimbulkan oleh adanya tanaman-tanaman di sekitar kantor kita gitu. Nah, untuk aplikasinya Eco Office ini sudah diterapkan di mana saja? Apakah hanya terbatas di kantor-kantor pemerintahan saja atau sudah mulai disosialisasikan ke kantor-kantor swasta atau ke sekolah-sekolah? Ya, jadi ini berangkat daripada surat instruksi Bupati ya, terkait dengan bukan hanya Eco Office malahan, tetapi juga ada Kamis Jumat bersih, kemudian juga ada ruang terbuka hijau gitu kan. Nah, ini berangkat tadi terkait Eco Office. Ini kita sudah mulai digerakkan di semua SKPD, dan kami kemarin sudah melakukan verifikasi awal ya. Untuk penilaian Eco Office, alhamdulillah ada perubahan yang signifikan hampir di 33 SKPD yang ada gitu kan. Mungkin tahun depannya kita akan coba masuk ke kecamatan ya, kecamatan. Kemarin kenapa kita nggak nilai, karena kecamatan ini sudah terlebih dahulu ada penilaian khusus gitu ya oleh bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Garut gitu. Makanya untuk tahun ini kami coba lakukan verifikasi, edukasi, selektif juga penilaian gitu untuk melihat bagaimana perkembangan Eco Office ini gitu kan, seperti itu. Nah, ke depan mungkin dengan kecamatan kita akan lakukan, tapi pembinaan juga dari sekarang dilakukan ya, seperti itu. Jadi Eco Office dari sekarang ke kecamatan kita coba sosialisasikan, dan itu sesuai instruksi bupatinya yang keluar bulan akhir Februari kalau tidak salah, kita udah sampaikan instruksi bupatinya, dan ini akan merambah ke desa ya, ke desa kelurahan, dan harapannya memang ke masyarakat. Untuk perkantoran sebenarnya itu sudah lebih dulu mungkin malahan ya, lebih dulu melakukan gerakan Eco Office. Jadi saya kira ini menjadikan satu gairah baru ya di Kabupaten Garut untuk perkantoran ini terkait dengan adanya gerakan Eco Office ini. Nah, kemudian ini kan bentuknya instruksi dari Pak Bupati. Nah, ini sifatnya wajib, apakah cuma anjuran saja gitu Pak? Saya kira dibilang wajib juga ini bukan suatu keterpaksaan kalau ini dijadikan suatu kewajiban, karena tadi saya bilang bahwa ini akan berpengaruh besar terhadap kinerja kita karena suasananya yang mendukung seperti itu. Saya kira ini bukan lagi berupa himbauan sebenarnya, walaupun itu merupakan instruksi bupati sifatnya menghimbau, tetapi saya kira ini menjadikan kewajiban kita bagaimana kita memelihara lingkungan di sekitar kita, dan siapa lagi kalau kita mau yang akan peduli terhadap itu kalau enggak diri kita sendiri betul. Atau kita sebagai pemerintah khususnya yang bisa memberikan satu contoh ke masyarakat bahwa dengan gerakan Eco Office ini adalah salah satu bentuk, salah satunya ya, kepedulian kita terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian hasil dari penilaian kemarin yang dilakukan kantor mana atau dinas mana nih yang ya sebenarnya kita juga tidak dalam rangka untuk menilai yang terbaik atau enggak yang terbaik ya, tetapi kita lebih ingin melihat bagaimana komitmen dari mulai pimpinan SKPD, kemudian dari pegawai-pegawai SKPD-nya terhadap gerakan Eco Office ini. Nah, yang tadinya mungkin karena satu keterpaksaan mungkin gitu ya, karena memang ada instruksi bupati, tapi saya melihat bahwa ini hampir semua SKPD justru
udah mulai kesadaran sendiri saya lihat gitu kan. Jadi bukan karena instruksi lagi. Bukan, awalnya mungkin karena instruksi, Iya, tapi lama kelamaan saya melihat bahwa ini suatu karena sudah merasa nyaman gitu ya. Merasakan dampaknya Dari betul gitu. Ini, jadi ini sudah mudah-mudahan ini menjadi budaya bukan hanya di kantor tapi di rumah masing-masing juga dilakukan seperti itu. Kemudian untuk di luar ruangan sendiri Pak, seperti apa? Misalkan ya tahu sendiri lah ini masalah sampah, apakah ada program misalkan daur ulang sampah organik lah untuk menunjang program Eco Office ini. Jadi supaya ada kesinambungan gitu. Ya perlu saya sampaikan kita ada 6 indikator Eco Office. Salah satunya adalah selain terkait dengan kehijauan seperti ini juga termasuk pesampahan, ada energi, ada sumber air gitu kan, termasuk pengelolaan manajemen tadi sepertinya komitmen seperti itu. Jadi ada 6 indikator terkait Eco Office itu, dan terkait dengan persampahan itu bagian daripada indikator terkait Eco Office. Dan jadi yang kita nilai sekarang selain kehijauannya juga bagaimana pengelolaan sampahnya gitu, apakah sudah terpilah, apakah sudah ada pengelolaan sampahnya di sana gitu kan. Jadi ini juga tidak dilakukan serta-merta ya untuk terkait dengan penilaian ini, karena tujuan kita adalah pembinaan, edukasi, sehingga ini dalam tahap pertama kita sudah melakukan penilaian dalam rangka verifikasi kondisi existing. Nah, kita akan lakukan pembinaan secara terus sampai tahap berikutnya mungkin 4 bulan kemudian. Karena akan kita evaluasi per catur bulan ya gitu. Jadi 4 bulan kemudian akan lihat sejauh mana progresnya. Nah, selama mendekati 4 bulan ke depan kita lakukan upaya pembinaan, dan kita juga dari hasil penilaian kemarin juga itu cukup terbuka. Artinya apa? Itu kuantitatif gitu ya, kuantitatif yang mereka juga bisa menilai diri sendiri secara mandiri sebenarnya gitu kan. Sehingga pada saat kami nanti mengumumkan nilai atau ya rapot lah bahasanya gitu untuk setiap SKPD juga mereka sebenarnya secara sadar sudah tahu gitu ya. Saya bakal dapat nilai segini karena bisa menghitung mereka sebenarnya kayak gitu. Jadi ini tujuannya pembinaan, diharapkan terus berkelanjutan sehingga saya kira dengan evaluasi per catur bulan ini diharapkan bahwa tadi ya, yang dari tidak biasa menjadi biasa, akhirnya menjadi budaya seperti itu. Cuman yang terakhir sebelum dipungkas Pak, harapan atau imbauan Bapak terhadap masyarakat Garut tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini suhu panas cukup lumayan gitu Pak. Betul. Ya. Ya, ini adalah salah satu yang namanya cuaca panas ini salah satu bukti bagaimana perubahan iklim terjadi. Perubahan iklim ini diakibatkan salah satunya adalah karena memang penghijauan yang kurang. Yang lainnya adalah karena memang terjadinya penumpukan persampahan yang berpotensi terjadinya kebakaran, gitu kan? Atau dampak daripada penghijauan ini juga akan berdampak terhadap emisi gas rumah kaca. Artinya ini yang menyebabkan kenapa ini panas gitu, sehingga saya kira mari saya menghimbau kepada semua warga Garut gitu untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Mungkin gitu ya, dirasakannya mungkin tidak akan sekarang, mungkin kalau kita melakukan upaya penghijauan tidak instan, tapi bisa dilakukan dirasakan oleh anak-anak cucu kita mungkin ke depannya. Tetapi dari sisi kenyamanan estetika mungkin sekarang kita bisa merasakan sendiri sebenarnya kan seperti itu. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mengajak kepada masyarakat, mari kita jaga alam kita supaya alam juga menjaga kita seperti itu. Mungkin itu. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Pak Jujun Juwansyah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebelum dipungkas, perlu diingatkan terhadap pemirsa semua bahwa kesadaran kitalah yang akan memperlambat kehancuran dunia ini. Dalam artian, kalau kita sadar untuk melestarikan lingkungan, maka kerusakan ini akan sedikit bisa diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.